Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Walaupun di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Baiklah anak-anak, kita akan belajar IPA terpadu ya. Materi pada hari ini adalah zat, wujud zat, dan perubahannya ya, bersama Ibu Fitria Rizky Dewinanti ya, di sekolah kita yang tercinta di SMP Negeri 1 Sungai Lilin. Anak-anak, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran selanjutnya, silakan simak video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Get some. Anak-anak, dari video yang Ibu tampilkan, apa yang dapat kalian amati? Oke, baik. Mungkin di antara kalian akan menjawab melihat seorang laki-laki yang sedang mengechat, ya kan? Anak-anakku, video yang Ibu tampilkan ini ya, itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, ikuti proses pembelajaran Ibu dengan baik dan penuh semangat. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan materi dan zat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan wujud zat dan perubahan zat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membedakan adhesi dan kohesi dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengaitkan peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menggunakan konsep masa jenis untuk berbagai penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan konsep unsur, senyawa, dan pemisahan campuran dengan benar. Yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri asam dan basa serta membedakan larutan asam dan basa dengan benar. Yang kedelapan, siswa dapat menjelaskan macam-macam senyawa garam berdasarkan sifatnya dengan benar. Apa ya pengertian materi dan zat? Ada yang tahu? Oke, jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian kalau zat apa anak-anak? Iya benar, jadi zat adalah bentuk materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas. Materi dapat berupa zat tunggal atau murni dan campuran. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi seperti ini ya. Contoh materi zat tunggal misalnya paku besi. Dia hanya tersusun dari satu jenis zat, yaitu zat besi. Kemudian kalau campuran, contohnya apa? Misalnya udara, tersusun dari berbagai jenis zat. Di antaranya apa saja, nah? Iya, nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Wujud zat. Nah, wujud zat ada 3 ya anak-anak. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Kalau zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Kemudian, jarak dan partikel sangat rapat sehingga gaya tarik-menarik partikel sangat kuat. Contohnya apa? Gambar apa ini? Iya, kayu ya. Selain itu apa lagi yang termasuk zat padat? Oke, baik, batu boleh ya. Kemudian lanjut zat cair. Kalau zat cair, bentuknya berubah sesuai tempat, tapi volumenya tetap. Jarak antar partikel lebih renggang.
sehingga gaya tarik menarik antar partikel ini lemah. Misalnya, air ini kan berada dalam gelas, ya. Kemudian kalian pindahkan ke dalam mangkok. Bentuknya berubah atau tidak? Berubah ya kan, seperti mangkok. Tapi volume airnya tetap. Paham ya? Lanjut ke gas. Kalau gas, bentuk dan volume tidak tetap sesuai dengan ruangannya, ya. Kemudian jarak antar partikel sangat renggang sehingga dia dapat bergerak bebas ya anak-anak. Kemudian sehingga bisa menyebabkan gaya tarik menarik antar partikel itu sangat lemah, ya. Contohnya apa ini? Iya, balon, ya. Pernah kan melihat ini? Perubahan zat. Apa ya? Jadi perubahan zat adalah perubahan dari suatu zat ke zat yang lain, ya. Contohnya apa? Misalnya perubahan kimia. Kemudian apa ini? Iya, perubahan fisis, ya. Nah, kalau perubahan fisis, ingat ya anak-anak, adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis yang baru, melainkan hanya terjadi perubahan bentuk dan wujud zat. Iya, jadi dia tidak menghasilkan zat jenis baru ya, itu perubahan fisis, ingat ya. Kalau kimia bagaimana? Iya, jadi kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat jenis yang baru. Contohnya apa ya, Bu? Oke, biar lebih jelas ya. Contoh perubahan fisis dan kimia. Ini gambar apa, Nak? Iya, ini tomat ya. Jadi tomat ini ketika dia belum masak, dia berwarna apa? Iya, hijau ya kan? Kemudian dia berubah ke kuningan. Lama-kelamaan dia menjadi merah, tandanya sudah masak. Kira-kira ini contoh perubahan apa ya? Fisis atau kimia? Iya, benar, perubahan kimia. Kimia tadi perubahan yang seperti apa? Iya, benar, membentuk zat jenis yang baru, ya kan? Kalau ini apa? Oke. Jadi, ini adalah perubahan fisis. Ya, perubahan fisis tadi apa? Iya, benar ya. Perubahan yang tidak disertai dengan membentuk zat baru, tapi dia merubah bentuk atau wujud zat. Ini kan dari apa ini? Dari beras, kemudian ditumbuk menjadi apa? Iya, tepung. Paham ya anak-anak? Kemudian, kira-kira ini contoh perubahan fisis atau kimia ya? Oke, benar ya. Jadi ini adalah perubahan fisis. Tadi kan katanya perubahan fisis itu dia merubah bentuk dan wujud zat. Ini perubahan wujud, iya kan? Jadi apa? Iya, benar, mencair. Oke, lanjut ya. Adesi dan kohesi. Adesi adalah peristiwa gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Kalau kohesi yang bagaimana? Yang sejenis ya anak-anak, kebalikannya ya. Contoh adesi dan kohesi biar lebih jelas ya. Kita lihat ini gambar apa? Iya, ini keladi yang ada butiran apa ini? Iya, seperti butiran air ya. Ini kira-kira contoh dari adesi atau kohesi ya? Iya, benar. Ini contoh dari kohesi, yaitu gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis ya. Dia seperti membentuk molekul-molekul bola air ya. Ini contoh apa, Nah? Iya, kalian langsung mengaitkan dengan video yang Ibu tampilkan di awal ya. Gambar orang laki-laki yang sedang mengecat ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari adesi. Apa
Apa adesi itu? Iya, benar, gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Kita lanjut ya. Kapilaritas. Ada yang tahu apa itu kapilaritas? Iya, benar, kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Yang bagaimana ya? Contohnya, gambar apa ini? Iya, benar, handuk. Ketika kalian sudah mandi, kalian menggunakan handuk untuk apa? Iya, untuk mengeringkan air yang berada di badan kalian, ya kan? Kemudian ini apa? Iya, ini alat pel yang biasa kalian gunakan ketika basah lantai itu, kalian lap dengan alat pel atau membersihkan lantai. Ya, ini adalah contoh dari kapilaritas ya. Paham ya? Lanjut ya. Massa jenis. Massa jenis itu perbandingan antara massa dengan volume benda. Kalau kita rumuskan, massa jenis itu simbolnya rho. Ini ya, sama dengan M kecil yaitu massa, kemudian per V. Ini adalah volume benda atau keterangannya di sini Ibu tuliskan ya. Rho sama dengan massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik ya. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram kg, dan V adalah volume benda, satuannya meter kubik ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal massa jenis ya. Sebuah benda memiliki massa 2 kg dengan volume benda 0,0025 meter kubik. Hitunglah massa jenis benda. Jadi diketahui massanya berapa M kecilnya? 2 kilogram. Kemudian volume benda tadi apa simbolnya? Iya, V ya, V besar ya. Masukkan nilainya 0,0025 meter kubik. Yang ditanya apa? Massa jenis. Rho yang ditanya ya kan? Kita jawab, rumusnya tuliskan kembali. Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan M-nya berapa? Iya, 2 ya. Per V-nya berapa? Iya, 0,0025. Kalau kita bagikan hasilnya 800 kg per meter kubik. Paham ya? Unsur. Apa ya unsur? Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain ya, yang lebih sederhana. Kemudian berdasarkan sifat-sifatnya, unsur dibedakan menjadi unsur logam, unsur metaloid, dan unsur non-logam. Bisa kalian lihat ya. Ini adalah ciri-ciri dari unsur logam, unsur metaloid, dan unsur non-logam ya. Lambang unsur. Nah, contohnya unsur karbon. Simbolnya bagaimana? C ya. Kemudian contoh lagi misalnya tembaga. Simbolnya bagaimana? Cu. Kemudian besi, Fe ya. Nah, sekarang senyawa. Kalau senyawa itu zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan, berbeda dengan unsur tadi tidak dapat diuraikan ya. Contoh senyawa, gula terbentuk dari unsur karbon, unsur hidrogen, dan oksigen. Kemudian apa ini? Iya, karbon dioksida terbentuk dari unsur apa? Karbon dan unsur oksigen ya. Contohnya misalnya ya, amonia ya, rumusnya NH3, manfaatnya pupuk ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti karbon dioksida ini ya terdiri dari C karbon dan oksigen ya, CO2
CO2, itulah namanya senyawa. Kalau unsur tadi dia zat tunggal, misal karbon saja atau oksigen saja, ya. Paham ya? Pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran bisa kita baca di sini ada filtrasi. Yang pertama adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut. Contohnya apa? Iya, menyaring air yang bercampur dengan pasir. Kemudian distilasi, yaitu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan titik didihnya. Contohnya apa, Nak? Iya, penyulingan minyak. Kemudian kromatografi, yaitu metode pemisahan berdasarkan perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam suatu medium tertentu. Contohnya apa? Iya, pemisahan zat berwarna tinta. Kemudian lanjut, apa ini? Iya, kristalisasi. Metode pemisahan antara zat padat terlarut dalam larutan dengan zat cair yang menguapkan pelarutnya. Contohnya apa? Iya, membuat garam dapur dari air laut. Yang terakhir apa ini? Iya, sublimasi, yaitu metode pemisahan zat padat dengan zat padat yang mudah menyublin. Contohnya apa? Iya, memisahkan kapur barus yang bercampur dengan pasir, ya. Asam. Apa itu asam? Yaitu zat yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi, ya. Berdasarkan asal terbentuknya, asam dibedakan menjadi asam organik dan apa, Nak? Iya, asam anorganik. Contohnya apa, Bu? Contohnya ini ya. Kalau asam organik itu asam sitrat, menyebabkan rasa masam pada buah jeruk, ya. Kalau anorganik misalnya asam sulfat. Basa. Basa itu apa, Nak? Iya, basa adalah zat yang dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut apa ini? Iya, garam. Contohnya apa, Bu? Misalnya yang pertama natrium hidroksida untuk membuat sabun keras. Kemudian yang kedua apa ini? Iya, amonia. Untuk buat apa, Nak? Iya, buat pupuk, ya. Kemudian indikator asam basa. Nah, lihat larutannya. Larutan asam ketika dicelupkan lakmus merah, maka dia akan tetap merah. Tapi kalau dia dicelupkan ke larutan basah, maka kertas lakmus tadi berubah menjadi biru, ya. Kemudian kertas lakmus biru ketika kita celupkan ke larutan asam, dia akan berubah menjadi merah. Kemudian kalau kertas lakmus biru ini kita celupkan ke larutan basah, maka dia tetap biru. Paham ya? Derajat keasaman dapat dinyatakan dengan ukuran pH, ya. Jadi jika pH larutan kurang dari 7, maka larutan bersifat asam. Kemudian jika pH larutan itu lebih besar dari 7, maka larutan bersifat apa, Nak? Iya, basa. Yang ketiga apa ini? Iya, jika pH larutan sama dengan 7, maka larutan bersifat apa? Netral. Garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Jadi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi berapa, Nak? Iya, 3. Ada garam netral, garam asam, dan garam basa. Garam netral itu berarti pH-nya sama dengan berapa ini? 7. Kalau garam asam? Iya, pH-nya kurang dari 7. Kalau basa? Iya benar, lebih dari 7, ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita tiba ke evaluasi. Petunjuknya adalah soal evaluasi ada di Classroom IPA. Silakan dikerjakan melalui
link yang telah Ibu bagikan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan japri Ibu melewati WA atau Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan penuh semangat.